Mendengar kata-kata orang-orang ini, wajah Tua Lin Liangze menjadi muram, dan ia mendengus. Kenapa terburu-buru? Bukankah seharusnya seseorang mempersiapkan emosinya sebelum menulis? Menantu saya suka menggunakan template kaligrafi daring untuk mempersiapkan emosinya. Apakah itu salah? Saat itu, Zhao Chen hampir selesai mencari informasi. Ia meletakkan ponselnya, berbalik, tersenyum, dan berkata, "Aku bisa melakukannya sekarang." Yan Heiyun mengangguk pelan. Ia belum melihat kaligrafi Zhao Chen, tetapi kemurahan hatinya sudah cukup baik di kalangan anak muda. Zhao Chen berbalik dan mengaktifkan teknik meminjam pikiran. Keterampilan kaligrafi Wu Peng segera dikuasainya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhao Chen mengambil kuasnya. Siap untuk pamer? Tidak, untuk mulai menulis. Di bawah pengawasan semua orang, kuas Zhao Chen yang dibasahi tinta mendarat di kertas syuan putih bersih. Goresan kuasnya mengalir bagaikan naga, postur tubuhnya sangat elegan. Mendesis. Teriakan keheranan kolektif terdengar dari Yan Heiyun dan beberapa orang lain yang paling dekat dengan Zhao Chen. Mereka dengan jelas melihat bahwa setiap karakter yang ditulis Zhao Chen benar-benar mencerminkan keanggunan, kesegaran, kemegahan, dan kedalaman. Tak diragukan lagi, ini adalah mahakarya kaligrafi, memikat dan menyenangkan pada pandangan pertama. Yang terpenting, apa yang sedang ditulis Zhao Chen sekarang juga merupakan kata pengantar untuk puisi-puisi yang disusun di Pavilion Anggrek. Dan setiap karakternya persis sama dengan mahakarya seni yang mereka lihat sebelumnya. Astaga! Kaligrafi yang baru saja Anda lihat benar-benar ditulis olehnya. Kata-kata ini lebih dari sekadar luar biasa. Aku sudah berkecimpung di dunia sihir selama lebih dari 50 tahun dan menganggap diriku cukup berbakat. Tapi dibandingkan dengan anak ini, aku jauh lebih rendah. Kaligrafi ini mungkin tidak jauh lebih buruk daripada kaligrafi Wang Zizi, sang bijak kaligrafi. Bagaimana anak ini bisa mempelajarinya? Dia terlalu mengerikan. Yan Heiyun dan yang lainnya berseru kaget, semuanya berbicara sekaligus. Yang mengejutkan mereka bukan hanya kaligrafi Zhao Chen yang luar biasa, tetapi juga kaligrafinya sama sekali tidak kalah dari kaligrafi sebelumnya. Penting untuk diketahui bahwa kaligrafi, selain keterampilan dasar, juga memerlukan kondisi mental dan fisik yang tinggi. Kondisi pikiran yang prima dan kondisi prima sangat penting untuk menulis kaligrafi yang memukau. Namun, tanpa sentuhan yang tepat, menulis ratusan atau ribuan karya pun tak akan menghasilkan mahakarya. Awalnya, Yan Heiyun dan yang lainnya percaya bahwa jika kaligrafi Zhao Chen saat ini memiliki 7 atau 8/10 dari khazanah artistik sebelumnya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kaligrafi itu memang ditulis olehnya, dan bahwa keahliannya dalam menulis aksara sungguh luar biasa. Namun Zhao Chen memberi mereka kejutan besar. Tidak, itu tidak benar, itu bukan kejutan, itu adalah keterkejutan. Satu karya seni saja sudah luar biasa, dan Anda malah dengan santainya menciptakan karya seni lain. Apakah benar-benar sekuat itu? Apakah benar-benar seaneh itu? Anda membuat kami orang tua merasa sangat malu dan dipermalukan. Mereka yang terhalang di lapisan luar, tidak dapat melihat kata-kata yang ditulis Zhao Chenshu, hanya dapat mendengar seruan orang banyak, membuat mereka gelisah dan ingin bertanya. Ada apa? Ada apa? Tulisannya bagus banget. Bisakah kamu memberiku sedikit ruang agar aku bisa melihatnya? Ya, orang-orang di dalam, jika kalian sudah cukup, keluarlah dan biarkan kami masuk untuk memperluas wawasan kami. Sayangnya, keinginan mereka tidak mungkin terpenuhi. Mereka yang berhasil masuk dan mengamankan posisi menguntungkan telah memasuki kondisi penyerapan penuh. Mata mereka tertuju pada kertas syuan dan setiap karakter yang ditulis Zhao Chen. Mereka bahkan mendapati diri mereka meniru goresan dengan tangan mereka. Menyaksikan langsung penciptaan kaligrafi yang begitu indah bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga kesempatan belajar sekali seumur hidup. Bagaimana mungkin mereka mundur? Sekalipun harus membayar mahal, mereka tak akan mundur sedikit pun. Tak berdaya, mereka yang terhalang di luar hanya bisa mengalihkan perhatian mereka ke Zhao Chen. Pemandangan ini membuat mereka terkejut dan mereka pun terperangah karena keheranan. Mengapa anak ini tampak seperti orang yang sangat berbeda? Saya juga merasakan hal yang sama. Seolah-olah dia telah menjelma menjadi seorang cendekiawan yang gagah dan elegan dari dinasti Wei dan Jin. Mencari inspirasi saat menulis kaligrafi memang wajar, tapi aku belum pernah melihat orang yang mengubah seluruh temperamennya seperti ini sebelumnya. Dengan menulis kata pengantar pertemuan Pavilion Anggrek, ia menjadi cendekiawan yang gagah dan elegan dari dinasti Wei dan Jin. Lalu, apa jadinya jika menulis aksara cap atau aksara sambung? Tidak lama lagi keraguan dalam hati orang ini akan teratasi. Dalam sekejap mata, Zhao Chen selesai menulis kata pengantar untuk puisi yang disusun di Pavilion Anggrek. Tinta di kertas itu masih basah ketika ia mengelupasnya dan membuangnya. Seolah-olah itu bukan sebuah kaligrafi yang brilian, melainkan hanya selembar kertas bekas. Tindakan Zhao Chen mengejutkan para kaligrafer terkenal di sekitarnya. Mereka tergesa-gesa menangkap kertas itu, gerakan mereka sangat hati-hati, seolah-olah yang mereka pegang bukanlah sebuah kaligrafi, melainkan sebuah harta karun yang rapuh dan langka. Jika mereka tidak menyaksikan kaligrafi ini ditulis oleh Zhao Chen sendiri,
Mereka mungkin sudah mulai mengkritiknya. Sekarang, mereka sangat terkesan dengan keterampilan kaligrafi Zhao Chen sehingga mereka tidak bisa dan tidak berani mengkritiknya. Hanya karena mereka tidak mengkritik tidak berarti mereka tidak marah. Pada saat ini, mereka semua melotot marah ke arah Zhao Chen, tidak mengerti mengapa dia begitu saja membuang mahakarya kaligrafi tersebut, memperlakukannya seperti sampah. Namun mereka segera mengetahuinya. Zhao Chen meletakkan kuasnya, lalu mengulurkan tangan dan menarik selembar kertas Xuan baru dari samping, meletakkannya di atas meja, lalu menekan dan menghaluskannya dengan pemberat kertas. Melihat ini, semua orang mula-mula tercengang, lalu bergembira. Apakah Zhao Chen akan mengambil kuasnya dan menulis kaligrafi baru? Hebat! Luar biasa! Zhao Chen menulis kaligrafi itu begitu cepat, sekaligus, sehingga mereka bahkan tidak sempat merenungkannya sebelum selesai. Rasanya seperti piksi yang sedang makan buah ginseng tidak memuaskan. Atau lebih tepatnya, selesai sebelum mereka sempat menikmati rasanya. Jadi ketika mereka melihat Zhao Chen mengeluarkan selembar kertas Xuan baru dan membentangkannya, mereka langsung gembira. Pada saat ini, tatapan mereka kepada Zhao Chen tidak lagi mengandung rasa ingin tahu, keraguan, atau penghinaan. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengagumi dan menghormati seseorang yang mampu menulis aksara yang tidak kalah hebatnya dengan sang bijak kaligrafi? Melihat Zhao Chen meletakkan kertas dan mengambil pena, semua orang langsung menahan napas, ketegangan dan antisipasi mereka mencapai puncaknya. Hah! Tiba-tiba, seseorang berseru kaget. Tindakannya langsung mengundang tatapan marah dari kerumunan. Namun, ia tampak tidak menyadari apa yang terjadi. Hanya menunjuk Zhao Chen dan berkata, sikapnya berubah lagi. Semua orang menoleh ke arah Zhao Chen. Pemandangan ini membuat mereka semua terkejut. Beberapa saat yang lalu, Zhao Chen memiliki sikap yang elegan dan tak terkendali seperti seorang sarjana terkenal dari dinasti Wei dan Jin. Tetapi sekarang dia telah berubah menjadi orang yang tegas, mendalam, tenang, dan bermartabat, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat itu, pena Zhao Chen terjatuh ke tanah. Setiap karakternya, sangat seimbang, ramping dan anggun, dengan garis-garis yang kuat dan membulat seperti besi. Tampak canggung namun cerdik, menonjol dari kertas, sangat berbeda dari tulisan kursif sebelumnya yang elegan dan mengalir. Itu naskah anjing laut. Kaligrafinya mengalir dan anggun. Ini adalah skrip segel Qin yang paling autentik dan indah. Yang paling dihormati dari 5 gunung suci. Ini, prasasti Gunung Tai, yang diukir oleh Kanselir Qin, Li Si, di Gunung Tai. Orang-orang mengenali kaligrafi yang digunakan Zhao Chen saat itu dan langsung berseru. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa setelah menulis naskah lari terhebat dalam sejarah, Zhao Chen akan beralih ke penulisan naskah segel. Poin pentingnya adalah bahwa naskah segel yang ditulisnya sama sekali tidak kalah dengan naskah larinya sebelumnya. Kalian harus paham, itu bukan naskah lari biasa. Itu naskah lari yang telah menangkap esensi gaya Wang Zizi. Naskah ini bisa dianggap sebagai karya terbaik dan terindah di antara naskah lari. Akan tetapi, aksara segel Zhao Chen kini tidak kalah hebatnya. Dan itu juga merupakan aksara segel tingkat paling tinggi. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan? Bagaimana mungkin ini tidak luar biasa? Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa menguasai satupun gaya kaligrafi. Tapi Zhao Chen, di usianya yang baru 20 tahun lebih, ia sudah menguasai 2 teknik kaligrafi tingkat atas. Apa artinya merasa begitu sengsara saat membandingkan diri dengan orang lain? Begini. Meskipun Zhao Chen hanya menulis 4 karakter di kertas saat ini, keempat karakter ini mewakili tingkat tertinggi aksara segel kecil. Setiap goresan, setiap garis, adalah sebuah bentuk seni, yang mewujudkan keterampilan kaligrafi yang luar biasa tinggi. Yang terpenting, keempat karakter ini juga memancarkan aura dominasi yang tak tertandingi. Semangat yang kuat dan tekad yang menggebu-gebu di antara garis-garisnya melompat dari kertas, sungguh menakjubkan dan memikat. Untuk sesaat, banyak orang tidak punya pikiran lain selain 4 kata ini dalam benak mereka. 5 gunung suci adalah yang paling dihormati. Kekuatan agung Gunung Tai, keagungan Gunung Tai, dan latar belakang serta status khusus Gunung Tai dalam sejarah kebudayaan Tiongkok semuanya terwujud dalam keempat karakter ini, yang sangat membebani setiap orang. Berdebar. Seorang kaligrafer ternama begitu terpukau oleh aura dahsyat yang terkandung dalam keempat karakter tersebut hingga kakinya lemas dan ia pun terjatuh ke tanah. Meskipun kehilangan muka, ia sama sekali tidak marah. Malah, ia sangat gembira dan berseru, kaligrafi yang indah. Aku telah mempelajari aksara segel seumur hidupku, dan ini adalah aksara segel terbaik dan terindah yang pernah kulihat. Yang terpenting, momentum yang terkandung dalam aksara ini. Hanya semangat sekuat itu yang pantas untuk 4 aksara, yang tertinggi dari 5 gunung suci. Sungguh menggelikan bahwa aku telah mempelajari aksara segel seumur hidupku, tetapi aku tidak bisa menulis aksara dengan semangat seperti itu sama sekali. Aku mengagumimu, aku sungguh mengagumimu. Zhao Chen tersenyum kecil, menurunkan lengannya,
lalu meraih kertas itu dan melemparkannya ke samping. Gila, tidak lagi. Semua orang langsung tersadar dari lamunan mereka dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil kaligrafi itu dengan hati-hati. Sambil mengaguminya, mereka terus memperhatikan Zhao Chen dari sudut mata mereka. Ingin tahu apakah ia akan menulis karya lain. Dan Zhao Chen tentu saja tidak mengecewakan mereka. Ia mengambil lembar pemilihan lokasi lainnya, menghaluskannya, lalu mengambil kuas, mencelupkannya ke dalam tinta, dan mulai menggunakannya dengan keterampilan yang hebat. Kali ini, ia beralih ke aksara kursif, lalu aksara klerikal, dan akhirnya aksara biasa. Dari semua gaya kaligrafi, karakter Zhao Chen adalah yang terbaik dan paling menonjol. Aksara beraturan kecil Zhong Yao, pencetus aksara beraturan, aksara kursif Zhang Zi, ahli aksara kursif, gaya Yanyan Zhenqing, aksara kursif liar Zhang Su dan Huai Su, gaya emas ramping Kaisar Huizong dari Tang segala macam gaya kaligrafi ditulis oleh Zhao Chen. Penguasaannya terhadap setiap gaya tak kalah hebat dari para pendahulunya. Bahkan, karena mengandung prinsip langit dan bumi, serta esensi matahari dan bulan, karakter-karakter ini, dalam konsepsi artistiknya, bahkan lebih unggul daripada para pendahulunya. Sungguh, murid telah melampaui gurunya. Awalnya semua orang masih kaget dan terkejut. Tetapi seiring Zhao Chen menghasilkan makin banyak karya kaligrafi, yang masing-masing memiliki kualitas terbaik, keterkejutan dan keheranan mereka berubah menjadi kekaguman dan rasa takjub. Alasan kekagumannya adalah karena Zhao Chen telah menguasai setiap gaya kaligrafi hingga tingkat tertinggi. Mereka mengaguminya karena Zhao Chen terlalu kuat dan mengerikan. Di dalam hati mereka, ia telah menjadi gunung yang tak terpahami. Mereka hanya bisa mengaguminya. Hidup di era yang sama dengan orang seperti itu merupakan berkah sekaligus kutukan. Sungguh beruntung menyaksikan lahirnya seorang legenda di dunia kaligrafi. Namun, sungguh menyedihkan karena dengan sosok seperti itu, generasi mendatang hanya akan menyebut Zhao Chen ketika membahas kaligrafi era ini. Dan kita yang datang sebelum kita kemungkinan besar akan kesulitan meninggalkan nama kita dalam sejarah. Namun, keterkejutan yang dibawa Zhao Chen belum berakhir. Setelah menuliskan semua gaya kaligrafi yang baru saja ditemukannya di ponselnya, Zhao Chen menutup matanya, menahan napas, dan menenangkan dirinya. Melihat ini, rasa ingin tahu semua orang pun terusik. Baru saja, Zhao Chen menulis begitu banyak karakter yang luar biasa dan menakjubkan. Kecuali saat ia sedang bermain ponsel di awal, ia menyelesaikan semuanya sekaligus. Ia tidak melakukannya seperti sekarang, dengan mata tertutup dan napas tertahan. Orang-orang tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, karakter seperti apa yang akan ditulis Zhao Chen dengan begitu hikmat dan megah, dan seberapa indah karakter-karakter itu nantinya. Apakah ini lebih cemerlang dari mahakarya seni yang pernah ia tulis sebelumnya? Jadi, tanpa pengaturan sebelumnya, semua orang menahan napas, seperti Zhao Chen, menunggu dia mulai menulis. Setelah beberapa menit persiapan, Zhao Chen akhirnya membuka matanya. Karena dia sedang melihat ke bawah ke arah meja, tidak seorang pun menyadari bahwa pada saat itu, pupil matanya mengandung alam semesta. Dia mengambil kuasnya, mencelupkannya dalam-dalam ke batu tinta, lalu dengan jentikan pergelangan tangannya, menulis satu karakter di atas kertas nasi. Hanya satu kata. Kata tahu. Keren. Keren banget. Setelah selesai menggambar karakter itu, Zhao Chen melempar kuasnya, memandanginya, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia senang bukan hanya karena karakternya ditulis dengan baik, tetapi juga karena melalui tulisannya, dia telah memahami sedikit prinsip alam serta pemikiran langit dan bumi. Inilah wawasan Wu Peng yang luas dan cemerlang. Zhao Chen hanya menangkap sebagian kecilnya. Namun, meskipun begitu, itu sudah cukup baginya untuk mengambil manfaat. Meskipun realisasi ini tidak akan secara langsung meningkatkan kekuatannya, hal itu akan memperkuat hati Dao-nya, memungkinkannya mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam kultivasi di masa depan. Di saat yang sama, kemungkinan situasi negatif seperti iblis batiniah akan sangat berkurang. Sementara Zhao Chen gembira, mata semua orang tertuju pada kata Dao. Mereka semua ternganga, sangat terkejut. Kata-kata ini mengandung prinsip-prinsip alam dan pemikiran langit dan bumi. Namun, hal-hal ini dipersepsikan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Misalnya, saat ini, para kaligrafer ternama ini telah melihat esensi kaligrafi dalam karakter ini. Jika karakter ini seorang dokter, mereka mungkin akan melihat prinsip-prinsip dasar pengobatan. Dan jika seorang biksu melihatnya, mereka mungkin akan melihat kitab suci dan doktrin Buddha. Mereka yang terhalang di luar tidak dapat melihat apa yang ditulis Zhao Chen, dan mereka semua sangat cemas, berdiri berjinjit dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Apa sebenarnya yang tertulis? Kenapa kalian semua diam? Apa yang ditulis Zhao Chen kali ini? Bicaralah lebih keras, apakah kalian semua bisu? Setelah sekian lama, akhirnya seseorang menjawab mereka dengan tenang, saya telah melihat misteri dan hakikat kaligrafi. Ah, mereka yang berada di luar benar-benar bingung. Apa misteri dan hakikat kaligrafi? Makna terselubung apa yang ingin Anda sampaikan?
Orang-orang di luar menjadi semakin penasaran dan ingin tahu karakter apa yang ditulis Zhao Chen. Sayangnya, mereka tidak bisa masuk dan hanya bisa melihat kepala orang-orang di depan mereka. Hal ini membuat mereka menyesal sekali lagi. Bertanya-tanya mengapa mereka tidak berlari beberapa langkah lebih cepat dan mendapatkan tempat yang lebih baik. Zhao Chen menarik kembali teknik meminjam pikirannya, menoleh ke arah kerumunan yang tercengang di sekitarnya, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Nah, apakah kalian sekarang percaya bahwa saya pernah menulis kaligrafi itu sebelumnya? Apakah kalian sekarang percaya bahwa meskipun saya masih muda, saya bisa menulis kaligrafi yang bagus?" Mendengar hal ini, semua orang tersadar dari keterkejutannya dan merasakan gelombang rasa malu. Karena sebelumnya mereka semua telah menanyai Zhao Chen. Untuk sesaat, semua orang saling memandang, dan tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun, sehingga menciptakan suasana yang agak canggung. Selain Lin Liangze, dia tidak malu sama sekali. Sebaliknya, dia cukup senang dengan dirinya sendiri. Setelah melirik semua orang, Lin Liangze berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Kalian orang tua yang tak bisa berkata-kata karena terkejut, ya? Haha, kalian semua telah berpuluh-puluh tahun mendalami sihir, tapi tak seorang pun yang bisa menandingi Zhao Chen." Nada bicaranya sangat arogan dan sombong. Namun, tak seorang pun bisa membantah pernyataannya. Karena dalam hal kaligrafi, mereka memang kalah dari Zhao Chen. Anak ini sungguh ajaib. Dia tidak hanya mahir dalam kelima gaya kaligrafi aksara biasa, aksara segel, aksara berjalan, aksara kursif, dan aksara klerikal, tetapi dia juga telah mencapai puncak penguasaan di masing-masing gaya. Apakah Anda mulai berlatih kaligrafi sejak dalam kandungan? Kalaupun iya, tingkat keahlian ini sungguh luar biasa. Pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang dibandingkan dengan Zhao Chen, mereka merasa seperti orang bodoh. Namun, meskipun mereka mengagumi Zhao Chen, semua orang cukup tidak senang dengan nada bicara Lin Liangze. Seseorang langsung membalas, "Pak Tua Lin, kau benar, kita memang bukan tandingan Zhao Chen. Tapi kau juga jauh lebih rendah dari Zhao Chen. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau sombongkan." Lin Liangze sama sekali tidak marah. Ia berkata sambil menyeringai, "Apa yang kubanggakan? Hehe, aku bangga Zhao Chen adalah menantuku. Dengan menantu yang luar biasa seperti itu, bukankah seharusnya aku bangga? Bukan hanya bangga, aku juga merasa puas. Aku akan membuat kalian, para kakek, marah dan mengungkap keraguan serta kecurigaan kalian terhadap Zhao Chen." Mendengar ini, semua orang terdiam, dalam hati mengutuk Lin Liangze karena tidak tahu malu. Namun, terlepas dari keluhan-keluhan itu, banyak dari mereka justru iri pada Lin Liangze dan mengeluh mengapa mereka tidak memiliki menantu laki-laki atau perempuan yang begitu luar biasa. Jika mereka memilikinya, mereka pasti akan lebih bangga daripada Lin Liangze. Bahkan bisa dibilang sangat gembira. Melihat semua orang terdiam, senyum Lin Liangze pun sirna, dan dia langsung berubah serius, lalu bertanya, "Tidakkah kau bermaksud meminta maaf atas keraguanmu sebelumnya?" Yan Heiyun yang pertama berbicara. Wajahnya serius. "Lin tua benar, kita memang harus minta maaf. Kita tidak hanya harus minta maaf, tetapi juga harus mengungkapkan rasa terima kasih kita." "Terima kasih, Zhao Chen." "Tidak, kita seharusnya memanggilnya Master Zhao." "Terima kasih, Master Zhao, karena telah menunjukkan kaligrafi yang begitu indah kepada kita. Kita juga harus berterima kasih kepadanya karena telah mewariskan pengetahuan dan keterampilannya kepada kita, menanamkan makna dan esensi kaligrafi yang mendalam ke dalam karakter-karakternya, memungkinkan kita untuk merenungkan dan memahaminya." Setelah mengatakan ini, dia membungkuk dalam-dalam pada Zhao Chen. Sekilas keterkejutan terpancar di mata Lin Liangze, karena tindakan Yan Heiyun membungkuk kepada Zhao Chen saat ini sebenarnya merupakan penghormatan seorang murid. Tetapi kemudian saya memikirkannya lagi dan merasa lega. Mengesampingkan karakter-karakter yang ditulis Zhao Chen sebelumnya, karakter terakhir yang ia tulis, karakter Dao, sungguh ilahi dan tak terhingga dalamnya. Siapapun yang telah mencapai tingkat tertentu dalam kaligrafi dapat memahami rahasia dan esensi kaligrafi dari karakter ini, sehingga meningkatkan keterampilan kaligrafi mereka secara signifikan. Dari perspektif ini, Zhao Chen memenuhi syarat untuk menjadi guru bagi semua orang yang hadir hanya berdasarkan satu kata ini. Mereka yang terhimpit di lingkaran dalam memiliki pemikiran yang sama. Oleh karena itu, satu persatu, mereka mengikuti Lin Liangze, membungkuk dalam-dalam kepada Zhao Chen sebagai penghormatan seorang murid tradisional, dan berkata serempak, "Terima kasih atas bimbingan Anda, Guru Zhao." Tindakan mereka tidak hanya mengejutkan Zhao Chen, tetapi juga mengejutkan orang-orang di luar. Mereka yang berada di lapisan luar masih belum melihat karakter Dao yang ditulis Zhao Chen, jadi mereka tidak dapat mengerti mengapa Yan Heiyun dan yang lainnya memperlakukan Zhao Chen dengan hormat sebagai seorang murid dan memanggilnya sebagai guru mereka. Ada apa dengan Lao Yan dan yang lainnya? Aku tidak mengerti. Kenapa mereka tiba-tiba mulai menunjukkan rasa hormat yang selayaknya kepada seorang murid kepada Zhao Chen? Ini keterlaluan. Kaligrafi Zhao Chen memang brilian dan menakjubkan, dan memang telah mencapai puncak berbagai gaya kaligrafi. Tidak ada masalah menganggapnya sebagai seorang master.
Tapi bukankah terlalu berlebihan untuk memanggilnya guru dan memberi penghormatan kepadanya? Orang-orang di lapisan luar berdiskusi di antara mereka sendiri, tetapi beberapa dari mereka memperhatikan karakter Dao yang ditulis oleh Zhao Chen di atas meja setelah Yan Heiyun dan yang lainnya membungkuk. Pria itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Banyak teknik kaligrafi yang belum ia pahami sebelumnya tampaknya menemukan jawabannya dalam satu karakter ini. Namun, ia membutuhkan waktu untuk belajar dan mengeksplorasi sebelum ia benar-benar dapat menuai hasilnya. Meskipun begitu, hal itu tetap membuatnya sangat terkejut dan gembira. Lalu ia berseru, "Lihat kata itu." Mendengar ini, orang-orang di lapisan luar menghentikan diskusi mereka dan semua mengalihkan perhatian mereka ke karakter Dao di atas meja. Setelah melihatnya, mereka terkejut dan mengerti mengapa Yan Heiyun dan yang lainnya memperlakukan Zhao Chen dengan hormat seperti seorang murid. Mereka pun mengikuti, membungkuk dalam-dalam dan memberi hormat. Beruntung tidak ada satupun murid mereka yang berhasil mengikuti mereka masuk ke dalam rumah. Kalau tidak, kalau mereka melihat kejadian itu, mereka pasti sangat ketakutan dan terkena serangan jantung. Meskipun keterampilan kelompok ini mungkin tidak dianggap kelas atas di dunia kaligrafi, setidaknya mereka berada di atas kelas 2, dan yang lebih penting, kerja keras bertahun-tahun telah memberi mereka ketenaran dan status yang cukup besar. Namun, saat ini, kelompok yang sama ini sedang menyapa Zhao Chen, seorang pemuda yang baru berusia awal 20-an, sebagai guru mereka dan membungkuk hormat. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Zhao Chen awalnya ingin bersikap rendah hati, tetapi Lin Liangze menghentikannya. "Jangan bergerak. Kamu pantas menerima hadiah ini, dan kamu harus menerimanya. Kalau tidak, orang-orang tua ini tidak akan merasa nyaman." Mendengar ini, Zhao Chen hanya bisa tersenyum kecut dan menerima penghormatan dari semua orang. Setelah semua orang selesai memberi salam, Zhao Chenyi menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya sudah selesai menulis kaligrafi. Saya tidak akan menemani kalian lagi." Setelah itu, ia mengikuti Sue Wanyun dan Lin Sue dan bergegas ke dapur. Yan Heiyun dan yang lainnya awalnya ingin belajar kaligrafi dari Zhao Chen, tetapi tanpa diduga, dia melakukan pelarian dapur. Mengetahui Zhao Chen sedang berkunjung ke rumah pacarnya, mereka merasa malu untuk terus mengganggunya menjelaskan kaligrafi dan menghalanginya menjilat calon ibu mertuanya. Tak berdaya, dia terpaksa mengurungkan niatnya untuk meminta nasihat dan malah menatap tajam karakter Tao dan mulai merenungkannya. Di dapur, Sue Wanyun adalah kepala koki, dengan Zhao Chen dan Lin Sue membantunya. Sambil membuat sup ikan, Sue Wanyun berkata sambil tersenyum, "Zhao kecil, aku sungguh tidak menyangka kaligrafimu akan membuat semua teman kakek Lin terkesan. Percayalah, teman-temannya ini bukan orang biasa. Mereka semua adalah kaligrafer ternama di Rongcheng, dan bahkan di seluruh negeri, mereka cukup terkenal." Tingkah laku Zhao Chen yang baik membuatnya merasa bangga. Ia sudah memiliki kesan yang baik tentang Zhao Chen, dan setelah kejadian barusan, ia merasa Zhao Chen semakin menarik. Ia tak bisa menahan diri untuk berpikir, selera Xiao Sue memang bagus, dia pintar sekali memilih pacar. Dalam hal ini, dia sangat mengagumiku. "Bibi Sue, kau terlalu memujiku. Aku hanya menulis apapun yang terlintas di pikiranku. Aku tidak berani membandingkan diriku dengan kakek Lin," jawab Zhao Chen dengan rendah hati sambil memetik dan mencuci sayuran. "Kau terlalu rendah hati." Sue Wanyun memutar matanya dan berkata, "Meskipun aku tidak mengerti kaligrafi, aku tidak buta. Aku bisa melihat reaksi terkejut kakek Lin dan teman-temannya setelah melihat tulisanmu. Mereka memanggilmu, guru. Jadi bagaimana mungkin keahlianmu rendah?" Lin Sue menimpali, "Tepat sekali. Zhao Chen, kamu begitu fokus menulis sampai-sampai tidak menyadari reaksi kakekku dan teman-temannya. Saat mereka melihat tulisan tanganmu, mata mereka hampir terbelalak. Ekspresi tercengang mereka sungguh lucu." Saat dia berbicara, dia menatap Zhao Chen dengan mata lembut, penuh kekaguman dan rasa hormat. Zhao Chen menyentuh hidungnya, tersenyum malu-malu, dan sebenarnya sedikit malu dengan pujian itu. Selama sisa waktunya, Zhao Chen sibuk di dapur. Seperti kata pepatah, anak-anak dari keluarga miskin belajar mandiri sejak dini. Zhao Chen membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sejak usia sangat muda dan belajar memasak. Meskipun sudah lama tidak memasak sejak kuliah, ia tidak kehilangan keahliannya. Terlebih lagi, setelah mengenal Hao Li, ia bahkan diam-diam mempelajari beberapa trik darinya. Terutama dalam hal keterampilan menggunakan pisau, meskipun kemampuannya saat ini tidak sebaik Hao Li, ia masih lebih baik daripada banyak koki di hotel. Ia memamerkan keterampilan pisau yang dipelajarinya dari sekolah Dingxi, dan serangkaian suara Swiss dan duo-duo yang merdu dan menyenangkan terdengar, seperti alunan musik. Di tengah suara-suara ini, pisau daging itu berterbangan, cahaya dinginnya berkelap-kelip, dan selada di talenan pun langsung teriris dan tersaji. Sue Wanyun meliriknya dan langsung terkejut. Irisan selada yang dipotong Zhao Chen memiliki ketebalan yang pas, dan yang terpenting, setiap irisannya memiliki ketebalan yang sama, yang membutuhkan keahlian khusus dalam memotong. Terkejut, dia tak dapat menahan diri untuk memuji. "Xiao Zhao, keterampilanmu dalam menggunakan pisau sungguh luar biasa."
Zhao Chen tersenyum dan menjawab, Bibi Sue, kamu menyanjungku. Aku tahu ini dari seorang teman. Apakah dia koki dari restoran Lakeside? Tanya Lin Sue penasaran. Dia sudah beberapa kali makan di restoran Lakeside bersama Zhao Chen, dan Hao Li selalu datang dan mengobrol dengan Zhao Chen selama beberapa menit. Benar. Zhao Chen mengangguk. Orang ini memang berkarakter. Sue Wanyun tidak menanggapi kata-katanya dengan serius, mengira Zhao Chen sedang memuji temannya. Namun, Lin Sue mengerti maksudnya. Ia tahu Zhao Chen sedang mengatakan bahwa Hao Li juga seorang kultivator. Lin Sue tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Seorang koki? Juga seorang kultivator? Ah, aku ingat sekarang. Zhao Chen pernah memberitahuku bahwa ada banyak aliran kultivasi yang berbeda. Salah satunya adalah aliran Dingxi. Sepertinya koki di Lakeside Manor pastilah seorang kultivator aliran Dingxi. Sue Wanyun tidak menyadari bahwa kedua anak muda itu diam-diam bertukar pesan rahasia. Ia tersenyum dan berkata, Xiao Zhao, karena keahlianmu menggunakan pisau sangat bagus, kau pasti juga pandai memasak, kan? Oh, ngomong-ngomong, kau bilang akan memamerkan keahlian memasakmu hari ini dan membuat beberapa hidangan untuk kita coba. Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Baiklah. Zhao Chen tidak menolak dan langsung setuju. Kalau begitu aku akan membuat sepanci ramuan obat. Masakan obat? Sue Wanyun melirik bahan-bahan yang tersedia di dapur dan berkata, tapi aku tidak membeli ramuan obat hari ini. Katakan saja ramuan apa yang kau butuhkan, dan aku akan meminta Paman Lin untuk membawanya kembali. Dilihat dari waktunya, dia seharusnya segera kembali. Zhao Chen menolak, berkata, tidak perlu. Aku punya ramuan obat di mobilku. Aku akan mengambilnya sekarang. Ia kemudian meninggalkan villa, menuju mobilnya, dan, dengan sembunyi-sembunyi, mengeluarkan semua ramuan obat yang dibutuhkan untuk membuat masakan berkhasiat obat. Di dapur, Sue Wanyu memanfaatkan kesempatan itu untuk berbagi pengalamannya dengan Lin Sue Xiao Sue. Aku tahu Xiao Zhao bukan anak laki-laki biasa. Kau harus memegangnya erat-erat dan pastikan dia tidak ditipu oleh perempuan lain. Anak laki-laki sehebat dia sungguh unik. Meskipun Lin Sue sedikit malu, ia tetap berkata, jangan khawatir, Bu, hubungan kita sangat baik, dan aku juga percaya pada Zhao Chen. Dia bukan tukang selingkuh. Sue Wanyu berkata, Xiao Zhao memang anak yang baik, tapi masalahnya, ada orang tak tahu malu yang mungkin mencoba merayunya. Tentu saja, ketika aku memintamu untuk mengawasinya, bukan berarti kau harus terus-menerus mengganggunya. Itu hanya akan membuatnya kesal. Yang perlu kau lakukan adalah, berbicara dari pengalamannya, dia berbicara panjang lebar tentang keahliannya kepada Lin Sue. Hanya berhenti setelah Zhao Chen kembali ke dapur dengan ramuan obat. Lin Sue tersipu, merasa agak canggung dan malu mendengarkan nasihat ibunya tentang menjaga anak laki-laki tetap terkendali. Untungnya, Zhao Chen tidak menyadarinya, sedang sibuk menyiapkan masakan obatnya. Waktu berlalu cepat dan hari sudah tengah hari. Aroma nikmat menguar dari dapur, membuat air liur menetes dan selera makan pun meningkat. Baru pada titik inilah orang-orang dalam penelitian itu menyadari bahwa sudah cukup terlambat. Meskipun mereka sangat enggan pergi, waktu makan siang sudah hampir tiba. Haruskah mereka tinggal dan menikmati makanan mereka? Jelas itu adalah makan malam keluarga yang diselenggarakan oleh Zhao Chen. Mereka, sebagai tamu tak diundang, sudah cukup merepotkan. Jika mereka terus tinggal dan menikmati makanan mereka, bahkan jika Zhao Chen tidak mengatakan apa-apa, ia akan mengutuk mereka dalam hati. Jadi, ayo berangkat. Saat semua orang pergi, mereka masih enggan berpisah, mata mereka tertuju pada karakter Tao. Melihat ekspresi dan reaksi mereka, Lin Liangze tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan ekspresi puasnya. Namun, senyum Lin Liangze segera memudar. Saat dia hendak pergi, sekelompok teman lamanya tiba-tiba mengerumuninya, memintanya untuk memberikan kaligrafi yang baru saja ditulis Zhao Chen. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Lin Liangze langsung terlonjak kaget apa? Mereka menginginkan kaligrafi Zhao Chen? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Lin tua, kok bisa pelit banget sih? Kami gak minta kamu kasih kaligrafi Zhao Si. Kami cuma minta kamu pinjamin supaya kami bisa bawa pulang. Hargai, pelajari, dan manfaatkan. Kamu bahkan gak mau setuju? Kamu gak baik banget. Benar, benar. Pak Tua Lin, kita sudah berteman selama puluhan tahun. Kau bahkan tidak bisa menyetujui hal kecil ini? Itu benar-benar tidak sopan. Lin tua, aku tidak akan meminjam terlalu banyak. Cukup pinjamkan aku aksara segel, 5 gunung suci yang berdiri sendiri, itu. Kau tahu, aku dulu berlatih aksara segel. Aksara segel Guru Xiao sungguh menakjubkan. Sebuah mahakarya alam. Jika aku bisa membawanya kembali dan mempelajarinya dengan saksama, kemampuanku dalam aksara segel pasti akan meningkat pesat. Lin tua, tolong bantu aku dan pinjamkan aku sebuah kaligrafi. Aku hanya ingin kaligrafi bergaya, slender gold, itu. Ah, tidak. Maksudku pinjamkan saja. Jangan khawatir, aku pasti akan mengembalikannya padamu.
Kerumunan pun bersuara, beberapa mengkritik Lin Liangze, yang lain memancing emosinya dan berargumen dengannya. Tujuan utama mereka adalah meminjam sehelai kaligrafi dari Lin Liangze. Lin Liangze tetap tidak tergerak, merentangkan tangannya lebar-lebar untuk melindungi kata-kata yang ditulis Zhao Chen, seolah-olah takut kata-kata itu akan direnggut oleh teman-teman lamanya. Pada saat yang sama, ia mengeluh keras, "Aku tahu betul karakter kalian, orang-orang tua. Meminjamkan? Kedengarannya bagus. Jika aku benar-benar meminjamkan kaligrafi Zhao Chen, itu seperti melempar roti daging ke anjing hilang dan takkan pernah kembali. Aku takkan pernah mendapatkannya kembali." Mendengar ini, sedikit rasa malu terpancar di wajah semua orang. Karena mereka memang berpikir, aku akan meminjamnya dan tidak akan pernah mengembalikannya. Lin Liangze dengan tajam memperhatikan perubahan ekspresi semua orang dan mendengus. "Lihat, tebakanku benar." Karena tidak punya pilihan lain, kelompok itu terpaksa menerima tawaran menjadi yang terbaik kedua, dengan berkata, "Baiklah, kami tidak akan meminjamkan kaligrafi itu kepadamu, tetapi kamu tidak boleh menolak untuk membiarkan kami melihat kaligrafi Guru Zhao di masa mendatang." Lin Liangze tahu, boleh saja menolak sahabat lamanya membawa kaligrafi itu, tetapi akan terlalu berat rasanya jika menolak mereka datang melihatnya, dan juga akan melukai persahabatan mereka yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Namun, meskipun ia berkompromi, ia masih memiliki beberapa syarat. Anda boleh datang untuk mengamati, tetapi Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Anda hanya boleh datang jika saya mengizinkan Anda. Jika Anda tidak membuat janji, saya tidak akan menemui Anda. Selain itu, Anda mungkin tidak ingin datang dengan tangan kosong untuk mengamati kaligrafi Zhao Chen. Nah, kebetulan saya kehabisan teh yang enak baru-baru ini. Semua orang memutar mata mereka. Mereka dapat dengan mudah mengetahui bahwa Lin Liangze sedang meminta bantuan. Pertanyaannya, bisakah mereka menolak? Beranikah mereka menolak? Kaligrafi Guru Zhao bukan hanya milik Lin Liangze, tetapi Guru Zhao sendiri juga suami cucunya. Jika mereka menyinggung perasaannya, di mana mereka bisa melihat kaligrafi Guru Zhao? Jadi, meskipun mereka dipenuhi rasa dendam dan enggan, dan meskipun mereka telah mengutuk Lin Liangze sampai ke tulang-tulangnya, di permukaan mereka tetap harus berpura-pura tersenyum dan menyanjungnya. "Pak Tua Lin benar. Kita tidak bisa datang dengan tangan kosong. Kau sudah menghabiskan tehmu, kan? Tidak masalah, kami pasti akan membawakanmu teh yang enak lain kali kita datang." Lin Liangze menyeringai lebar, tetapi dia masih berpura-pura serius dan berkata, "Bagaimana mungkin aku menerimanya? Semua orang marah sialan, kamu sudah minta, dan masih pura-pura minta maaf? Kulitmu tebal banget." Meskipun marah, mereka masih harus membujuk Lin Liangze melawan keinginannya, bersikeras agar dia menerima teh mereka. Kalau tidak, akan dianggap tidak sopan terhadap mereka. Lin Liangze berpura-pura khawatir, berkata, "Aku tidak bisa menolak undanganmu yang baik. Kalau begitu, aku akan menerima hadiahmu tanpa malu-malu." Jangan sampai lupa. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka lagi. "Bukankah kamu bilang kamu malu? Kenapa kamu malah mengingatkan kami untuk tidak membawa terlalu sedikit?" Munafik. Benar-benar munafik. Tak seorang pun berlama-lama dan pamit. Mereka ketakutan. Mereka takut jika mereka berlama-lama lagi. Lelaki tua tak tahu malu itu, Lin Liangze, akan menuntut lebih banyak lagi tanpa malu. Jadi, sebaiknya mereka segera pergi sebelum Lin Liangze mengajukan tuntutannya yang keterlaluan. Lin Liangze mengantar mereka di gerbang villa, lalu berkata, "Oh, ya, hampir lupa kukatakan, mulai sekarang, aku hanya akan mengizinkan 3 orang datang ke rumahku setiap kali untuk mengapresiasi dan mempelajari kaligrafi Zhao Chen." Semua orang terkejut mendengar ini, dan langsung mulai bertanya dan protes. "Apa? Hanya 3 orang yang diizinkan masuk pada satu waktu? Tapi kita punya banyak sekali orang. Itu tidak akan berhasil. 3 orang sekaligus terlalu sedikit." Namun, Lin Liangze tetap bergeming menghadapi pertanyaan dan protes mereka. Keputusan ada di tangannya, jadi wajar saja jika ia yang menentukan. Namun, keputusannya untuk membatasi hanya 3 orang saja bukan tanpa alasan. Ia langsung menjelaskan, kalau terlalu banyak orang yang datang, pasti akan berisik, yang akan berdampak negatif pada penelitian dan studi kami. Karena itu, hanya 3 orang yang diperbolehkan dalam satu waktu, tidak lebih. Lin Liangze sudah bulat hatinya. Dan betapapun kerasnya protes yang lain, itu sia-sia. Lagi pula, mereka masih membutuhkan bantuan Lin Liangze dan tidak berani menyinggung perasaannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa patuh berkompromi dan menerima rencana Lin Liangze. Namun dalam hati, mereka semua mengeluh hanya 3 orang yang diizinkan untuk mengapresiasi dan mempelajari kaligrafi Zhao Chen dalam satu waktu. Terus terang saja, ini soal siapa yang menang, siapa yang menang. Si tua bangka Lin Liangze itu sungguh licik dan berbahaya. Namun, beberapa orang mengira bahwa sekembalinya mereka pasti akan mencari teh berkualitas tinggi dengan imbalan kesempatan untuk menghargai dan mempelajari kaligrafi Zhao Chen. Setelah mengantar semua orang pergi, Lin Liangze berbalik dan kembali ke villa.
Dia sedang dalam suasana hati yang baik, berjalan ringan dan menyenandungkan lagu riang. Hari ini, dia tidak hanya mencuri perhatian di depan sekelompok teman lama, tetapi juga menuai semua manfaatnya. Semua ini berkat Zhao Chen, dan karena itulah, dia makin menyukai Zhao Chen. Sementara itu, semua teman lamanya masuk ke dalam mobil. Begitu Yan Heiyun masuk ke dalam mobil, dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan foto-foto yang diambilnya di ruang kerja Lin Liangze. Semua foto ini adalah buku catatan kaligrafi yang ditulis oleh Zhao Chen. Semakin ia mengamati, semakin ia takjub. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang bisa menulis karakter dengan begitu baik dan begitu mahir? Terutama karakter, sungguh sebuah keajaiban. Setelah mengamati foto-foto itu sejenak, Yan Heiyun menghela napas. Sayang sekali, betapapun jernihnya foto-foto ini, tetap saja tidak sebanding dengan kenyataan. Muridnya, Wang Lin, tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Bertanya, "Guru, apa sebenarnya yang Anda lihat di rumah Senior Lin? Apa yang kamu lihat?" Ekspresi Yan Heiyun tiba-tiba berubah serius. Dia mempertimbangkannya dengan serius sejenak, lalu berkata perlahan dan penuh perhatian, "Kami telah melihatnya, Dewa Kaligrafi." "Hah?" Wang Lin tercengang. "Dewa Kaligrafi? Apa-apaan itu?" Wang Lin mengira gurunya bercanda. Dia tidak pernah menyangka kalau kata-kata Yan Heiyun benar-benar tulus dan sangat serius. Dalam pandangan Yan Heiyun, penampilan Zhao Chen hari ini telah melampaui alam manusia dan mencapai tingkat dewa. Di bawah kuas Zhao Chen, kaligrafi dari berbagai aliran mencapai puncaknya, membangkitkan kekaguman dan penghormatan. Akhirnya, tulisannya tentang karakter Dao memungkinkan mereka untuk melihat sekilas misteri dan esensi mendalam dari jalan kaligrafi. Dengan keterampilan dan pribadi seperti itu, siapa lagi yang bisa mereka jadikan selain Dewa Kaligrafi? Walaupun Yan Heiyun kecewa karena tidak bisa mendapatkan kaligrafi tersebut, dia juga sangat puas karena bisa mengamati Zhao Chen menulis dari dekat, terutama melihat karakter Dao yang menggemparkan dunia dari dekat, dan merasa sedikit bangga dan terhormat. Saat itu, Yan Heiyun melihat sebuah pesan muncul di grup WeChat Wang Kuan. "Mengapa kamu mengunggah kaligrafi Guru Zhao di momenmu?" Seorang kaligrafer bernama Wang Kuan awalnya mengirimkan emoji malu-malu sebelum menjawab kaligrafi Guru Zhao sungguh luar biasa. "Saya rasa hal baik seperti ini seharusnya tidak dinikmati oleh segelintir orang saja. Kita harus membagikannya agar bermanfaat bagi seluruh komunitas kaligrafi agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya." Kata-kata ini diucapkan dengan kemarahan yang begitu beralasan. Sayangnya, orang-orang dalam kelompok itu semuanya adalah teman lama yang saling mengenal dengan sangat baik. Seseorang langsung membalas dengan emoji menghina, lalu mengeluh, "Baiklah, Lawang, kita semua rubah tua. Cerita hantu macam apa yang kau permainkan? Kau pikir kami tidak mengenalmu? Kau bicara dengan sangat baik, tapi sebenarnya kau hanya ingin pamer di WeChat Moments MU kalau kau melihat kaligrafi yang bagus?" Setelah kebenaran terungkap, Wang Kuan merasa sedikit malu dan mengirimkan beberapa emoji canggung dan malu. Namun tak lama kemudian, ia mengunggah pesan lain, "Sial. Lau Liu, bukannya kamu baru saja membicarakan aku? Kok kamu mengunggahnya di WeChat Moments MU sendiri?" Orang lain membalas dengan pesan suara riang, "Apa? Kamu boleh pamer, tapi aku juga tidak boleh pamer? Harus kuakui, kaligrafi Master Zhao sungguh luar biasa. Aku baru mengunggahnya beberapa detik yang lalu, dan sudah banyak yang suka dan membalas. Banyak teman di industri ini juga mengirim pesan kepadaku, menanyakan di mana aku melihat kata-kata ini." Pesan suara itu terputus oleh dering telepon, lalu berhenti. Jelas, orang tersebut tidak hanya menerima pesan dan komentar dari teman-temannya, tetapi juga panggilan telepon. Adapun Wang Kuan, dia tidak muncul lagi di grup sejak itu. Mungkin karena dia dibombardir dengan pertanyaan lewat panggilan telepon, sama seperti orang ini. Sial, orang-orang ini benar-benar mengunggah kaligrafi Zhao Si di WeChat Moments mereka. Yan Heiyun merasa geli sekaligus kesal, tetapi ia segera mengunggah foto-foto contoh kaligrafi yang telah diambilnya di WeChat Moments miliknya, dengan keterangan, "Saya sangat beruntung hari ini bertemu dengan Master Zhao dan melihat kaligrafinya. Dari tulisannya, saya menyadari kekurangan dan kelemahan saya, tetapi saya juga melihat harapan dan arah untuk usaha saya. Jika memungkinkan, saya sungguh ingin menjadi murid Master Zhao dan belajar kaligrafi darinya." Seperti orang lain, Yan Heiyun juga mengunggah karakter Dao dan mengeditnya menjadi kotak 9 persegi, menempatkannya tepat di tengah sehingga mudah terlihat. Begitu unggahan tersebut dipublikasikan di WeChat Moments, sesuai prediksi Wang Kuan dan rekannya, unggahan tersebut langsung mendapat banjir suka dan komentar. Sebagian besar berasal dari teman-teman di dunia kaligrafi, sementara sisanya berasal dari komunitas kolektor seni. Su Hong, seorang kaligrafer ternama dari provinsi Shaanxi, mengunggah beberapa emoji terkejut dan berkomentar, "Saudara Yan, siapa yang menulis aksara sambung itu? Jika kertasnya tidak baru dan tintanya terlihat seperti baru ditulis, saya curiga Anda mendapatkan karya dari maestro aksara sambung Zhang Su dari suatu tempat." Orang berikutnya menjawab, "Su Hong, Pak Tua Su, tulisan kursif itu bukan inti masalahnya. Coba perhatikan baik-baik huruf di tengahnya. Ya ampun,
Saya benar-benar merasa seperti melihat misteri dan esensi kaligrafi dalam satu huruf itu. Saya jadi bertanya-tanya, apakah saya sedang berhalusinasi? Di bawah ini, ada banyak komentar serupa. Dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di dunia kaligrafi, mereka yang berkecimpung di dunia koleksi pun tak kalah antusias. Mereka membanjiri kolom komentar postingan ini dengan pertanyaan tentang penulis dan pemilik karya-karya kaligrafi tersebut, apakah karya-karya tersebut dijual, dan berapa harganya. Beberapa orang bahkan menawarkan harga secara langsung, tetapi apa yang mereka anggap sebagai harga bagus malah ditanggapi dengan ejekan dari semua orang. Kaligrafi yang luar biasa, karya yang luar biasa, dan kamu pikir kamu bisa membelinya hanya dengan beberapa ratus ribu? Bercanda? Ya? Di tengah ejekan itu, orang-orang ini justru mulai meninggalkan komentar dan mengajukan penawaran. Dalam sekejap, unggahan Yan Heiyun di WeChat Moments berubah menjadi lelang, dengan harga melonjak dari ratusan ribu menjadi jutaan, dan menunjukkan tanda-tanda akan terus naik. Yan Heiyun tak berdaya dan terpaksa meninggalkan pesan. Buku-buku salinan kaligrafi ini bukan milik saya, dan saya tidak tahu apakah akan terjual. Jadi, jangan repot-repot menawar, tidak akan ada bedanya. Begitu Yan Heiyun membalas, teleponnya berdering. Hijunu, penelepon papan atas di dunia kaligrafi, menelepon. Meskipun Yan Heiyun juga terkenal, dia jauh lebih rendah daripada Hijunu, jadi dia segera menjawab telepon. Setelah basa-basi sebentar, Hijunu mulai bicara, saudara Yan, siapa yang menulis kaligrafi yang Anda posting di WeChat Moments Anda? Ini karya Zhao Xi. Meskipun Zhao Chen tidak hadir, Yan Heiyun tetap menggunakan gelar yang sopan. Sebenarnya, bukan hanya dia yang melakukannya, semua orang juga. Akibatnya, orang-orang yang tidak curiga mungkin mengira nama penulisnya adalah Zhao Xi. Hijunu adalah salah satunya. Diam-diam dia melafalkan nama Zhao Xi dalam benaknya, tetapi nama itu kedengarannya sangat asing. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia berkata sambil tersenyum kecut, saya benar-benar bodoh. Saya bahkan belum pernah mendengar nama guru ini. Mohon maaf. Hijunu serius saat mengatakan itu. Menurutnya, setiap kaligrafi yang diunggah Yan Heiyun di WeChat Moments-nya adalah mahakarya yang layak diwariskan turun-temurun. Terutama karakter Dao, sungguh magis dan mendalam. Sungguh tak terbayangkan bahwa ia belum pernah mendengar sosok maestro seperti itu sebelumnya. Yan Heiyun menghiburnya. Saudara Hi, jangan khawatir. Tuan Zhao memang tidak terkenal sebelumnya. Bukankah dia tidak terkenal? Sebelumnya, selain memberi Lin Liangze sebuah karya yang bertuliskan tua tapi bersemangat, Zhao Chen belum pernah menunjukkan keahlian kaligrafinya. Setelah mendesah sejenak, Hijunu berkata, Saudara Yan, bisakah kau membantuku sedikit? Saudara Hi, Anda sangat baik. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Anda. Saya hanya tidak tahu bantuan apa yang Anda butuhkan? Tanya Yan Heiyun. Hijunu menjawab, saya ingin meminta bantuan Anda untuk memperkenalkan saya kepada Guru Zhao. Setelah melihat kaligrafi Guru Zhao, saya sangat mengaguminya dan ingin sekali meminta nasihatnya tentang kaligrafi secara langsung. Saudara Hi, saya tidak berani langsung menyetujui masalah ini. Saya harus meminta pendapat Tuan Zhao dulu, kata Yan Heiyun sambil tersenyum kecut. Meskipun ia belum lama mengenal Zhao Chen, ia tahu bahwa Zhao Chen mungkin tidak berniat mengembangkan karir di bidang kaligrafi. Ia hanya memperlakukan mereka dan orang lain dengan beberapa gestur acuh tak acuh karena pengaruh Lin Liangze. Oleh karena itu, dia tidak berani memperkenalkan orang secara gegabah tanpa izin Zhao Chen. Jika dia membuat Zhao Chen marah dan tidak bisa lagi melihat karya asli Zhao Chen dari dekat, dia akan mengalami kerugian besar. Hijunu tidak terkejut dengan hal ini. Menurutnya, Master Zhao, yang mahir dalam berbagai gaya kaligrafi, pastilah seorang tetua yang sangat dihormati. Seiring bertambahnya usia, energi seseorang terbatas, mereka lebih suka diam dan tidak ingin diganggu. Oleh karena itu, wajar saja jika Yan Heiyun mencari petunjuk. Dia langsung mengangguk dan berkata, baiklah, Saudara Yan, jangan lupa untuk bertanya-tanya dan memberikan pujian. Jika ini berhasil, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Oh, dan setelah Anda bertanya, jangan lupa untuk segera menelepon saya dan memberitahu hasilnya. Tidak masalah, kalau begitu sudah beres. Saya tutup teleponnya sekarang, kata Yan Heiyun, lalu menutup telepon setelah berpamitan dengan Hijunu. Sebelum dia sempat mengatur napas, panggilan lain masuk. Selama beberapa jam berikutnya, ponsel Yan Heiyun terus berdering. Entah berapa kali ia menerima panggilan, semuanya meminta bantuan untuk mengenalkannya kepada Zhao Chen. Para penelepon semuanya adalah nama-nama besar di dunia kaligrafi dan koleksi seni. Dulu, meskipun Yan Heiyun cukup terkenal, ia tetap harus berhati-hati dan sopan saat menghadapi orang-orang penting ini. Namun kali ini, pihak lawanlah yang harus berhati-hati dan sopan. Alasannya adalah mereka meminta bantuan Yan Heiyun. Awalnya, panggilan telepon ini membuat Yan Heiyun sangat bangga dan terhormat. Lagi pula, ia belum pernah begitu dipuja dan disanjung oleh begitu banyak orang penting sebelumnya. Namun, seiring bertambahnya jumlah panggilan,
Ia tak bisa beristirahat sejenak, yang membuatnya cukup kesal dan bahkan sedikit menyesal. Saya seharusnya tidak mengunggah buku-buku latihan kaligrafi itu di WeChat Moment saya hanya untuk pamer. Saya hanya mencari masalah. Yan Heiyun membuat keputusan sulit dan mematikan telepon. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Orang-orang lain yang mengunggah di WeChat Moments memiliki pengalaman serupa dengan Yan Heiyun. Pada akhirnya, hampir semuanya memilih untuk mematikan ponsel mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, lembar latihan kaligrafi yang mereka posting di WeChat Moments mereka telah beredar daring. Tulisan ini diposting di berbagai situs web dan forum kaligrafi. Judul-judul postingan ini semakin sensasional. Sebuah mahakarya kaligrafi yang luar biasa telah lahir. Anda akan menyesalinya seumur hidup jika tidak melihatnya. Ibu saya bertanya mengapa saya berlutut sambil melihat model kaligrafi. Saya menjawab, saya melihat Tuhan. Saya hanya bertanya, siapa lagi yang bisa menulis begitu indah? Satu kata saja merangkum misteri dan esensi kaligrafi yang mendalam, percaya atau tidak? Klik, dan kalian semua akan terpesona. Saat melihat berita utama ini, reaksi pertama yang orang-orang miliki adalah bahwa situs web dan forum telah diambil alih oleh troll daring dan terlibat dalam sensasi. Qiu Zhong adalah salah satunya. Qiu Zhong, 50 tahun, bukan hanya seorang kaligrafer ternama di Tiongkok, tetapi juga seorang kritikus kaligrafi yang sangat otoritatif. Ia sedang asyik menjelajahi forum kaligrafi ternama ketika ia menyegarkan halaman dan tiba-tiba melihat unggahan-unggahan ini. Raut wajahnya langsung muram. Orang-orang zaman sekarang memang keterlaluan. Alih-alih fokus mengasah kemampuan kaligrafi, mereka malah menggunakan cara-cara curang dan tak lazim ini. Cibir Qiu Zhong. Suasana hatinya yang awalnya baik menjadi rusak oleh postingan-postingan ini. Ia menggerakkan petikusnya ke pojok kanan atas, hendak menutup forum, tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Mau bikin sensasi, ya? Baiklah, aku ikut saja. Begitu aku lihat tulisan tanganmu, aku akan menulis kritik dan menghujatmu. Akan kutunjukkan padamu bahwa tanpa bakat yang sesungguhnya, sensasi sebanyak apapun tidak akan membantu. Saat mereka berbicara, Qiu Zhong mengklik salah satu postingan. Tulisannya sederhana, hanya berisi satu kalimat, karya-karya kaligrafi yang menakjubkan ini semuanya karya orang yang sama. Di dunia kaligrafi masa kini, Anda sama sekali tidak akan menemukan orang lain yang memiliki keterampilan dan kemampuan seperti dia. Tak tahu malu. Sok tahu, apa mereka tidak takut menanggung akibatnya? Qiu Zhong mengerucutkan bibirnya, rasa jijiknya semakin kuat. Ia semakin yakin bahwa postingan-postingan ini hanya sensasi. Dan itu pun sangat rendah. Mengejutkan dan tidak konvensional, Anda tidak dapat menemukan orang lain di dunia kaligrafi dengan keterampilan dan kemampuan seperti itu. Naskah iklan ini benar-benar buruk. Saat dia mengeluh, Qiu Zhong memperhatikan foto-foto yang diunggah di thread tersebut. Itu adalah 4 karakter yang ditulis dalam aksara segel. Hah! Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berseru kaget, keempat karakter ini sepertinya ditulis dengan sangat baik. Gambar yang kecil itu tidak begitu jelas, jadi dia cepat-cepat mengklik gambar yang lebih besar dan mulai memeriksanya dengan cermat. Setelah sekian lama, ia akhirnya tersadar dan berseru kaget, kaligrafi yang luar biasa. Sungguh pantas mendapatkan komentar yang begitu mengagumkan. Di seluruh dunia kaligrafi, saya belum pernah melihat orang menulis aksara cap dengan begitu cemerlang dan ekspresif. Melihat ke belakang, Qiu Zhong merasa malu dan iba karena ia keliru mengira postingan-postingan itu hanya sensasi dan bahkan ingin mengkritik serta menyerangnya. Untungnya, tidak ada orang lain yang tahu tentang hal itu selain dirinya, jadi tidak terlalu memalukan. Tidak, aku harus mempromosikan kaligrafi yang begitu indah agar lebih banyak orang yang mengetahuinya. Qiu Zhong merenung, lalu keluar dari mode gambar besar dan bersiap meninggalkan postingan untuk menulis komentar. Namun, pada saat itu, ia tiba-tiba menyadari ada lebih banyak gambar di bawahnya. Setelah diklik, ia menemukan sebuah kaligrafi tulisan klerikal. Dan tingkat keahliannya pun luar biasa. 2 kaligrafi ini ditulis oleh orang yang sama? Tidak, bukan hanya 2, masih ada lagi. Ya ampun, aksara kursif, aksara lari. Orang ini telah mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam setiap gaya kaligrafi. Ini. Mulut Qiu Zhong ternganga, dan setelah beberapa saat, ia berhasil tersedak. Siapa sebenarnya orang yang menulis huruf-huruf ini? Apakah dia benar-benar manusia? Pada saat ini, banyak sekali orang yang merasakan keterkejutan dan pikiran yang sama seperti Qiu Zhong. Karya kaligrafi Zhao Chen tiba-tiba menjadi populer di kalangan kaligrafi dan kolektor dalam negeri. Dan warnanya merah cerah. Bahkan kalangan kaligrafi di Jepang dan Korea Selatan menyadari hal ini. Jepang, Osaka. Kaligrafer terkenal, Hiroichi Kawaguchi, sedang berlatih kaligrafi di ruang kerjanya. Dalam waktu singkat, sepotong naskah indah lahir dari tangannya. Mereka yang berdiri di samping mejanya sambil memperhatikan dia melukis memujinya serempak setelah dia meletakkan kuasnya. Kaligrafi yang indah. Tulisan yang indah. Naskah lari Master Kawaguchi benar-benar layak disebut yang terbaik di Jepang. Tidak,
Seharusnya disebut yang terbaik di dunia. Benar sekali. Kaligrafi Master Kawaguchi sudah setara dengan para maestro kuno seperti Mifu dan Huang Tingjian, dan tidak jauh berbeda dengan Wang Shizi, sang bija kaligrafi. Kawaguchi Hirokazu sangat menikmati pujian itu. Tetapi ia tetap harus bersikap rendah hati, melambaikan tangan dan berkata, "Kau memujiku, kau memujiku. Kemampuan kaligrafiku hanya setingkat pemula." Kata-kata ini langsung mengundang pujian lainnya. Namun pada saat itu, salah seorang muridnya tiba-tiba berseru kaget, "Bagaimana ini mungkin?" Kata-kata ini tak hanya mengganggu pujian semua orang, tetapi juga langsung membuat wajah Kawaguchi Hiroichi muram, yang berteriak, "Apa yang kau teriakan? Itu sangat tidak sopan." Karena takut dihukum, sang murid buru-buru menjelaskan, "Guru, saya melihat beberapa kaligrafi yang ditulis orang Tionghoa di internet dan saya merasa kagum. Itulah sebabnya saya bertindak begitu kasar. Saya harap guru mau memaafkan saya." Tulisan Cina? Hirokazu Kawaguchi sedikit mengernyit. Komunitas kaligrafi Jepang selalu menganggap diri mereka sebagai pewaris sejati kaligrafi Tiongkok. Mereka umumnya memandang rendah para kaligrafer Tiongkok kontemporer. Oleh karena itu, Kawaguchi Koichi cukup terkejut mendengar muridnya mengatakan bahwa ia kagum dengan kaligrafi orang Tiongkok. Semua muridnya sangat terampil dan teliti. Siapapun yang bisa membuatnya takjub pastilah memiliki bakat kaligrafi yang luar biasa. "Kaligrafi siapa ini? He Junwoo atau Wei Chengyu?" tanya Kawaguchi Hiroichi. Keduanya termasuk di antara sedikit kaligrafer Tiongkok yang diakui oleh komunitas kaligrafi Jepang. "Bukan keduanya. Namanya adalah Guru Shao," jawab murid itu. "Tuan Shao?" Kawaguchi Hiroichi mengulang nama itu beberapa kali, memastikan bahwa ia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya, dan menjadi semakin penasaran. "Apa yang ditulis orang ini sampai bisa mengejutkan Anda seperti ini? Coba saya lihat." Murid itu dengan cepat memperbesar buku catatan kaligrafi di telepon genggamnya dan menyerahkannya kepada Kawaguchi Hiroichi. Ini, saat melihat buku latihan kaligrafi di ponselnya, mulut Kawaguchi Hiroichi ternganga karena takjub. Buku catatan kaligrafi itu juga menampilkan karya aksara berjalan. Karakter-karakternya sungguh luar biasa. Melihat kembali tulisan tangannya sendiri, Kawaguchi Hiroichi merasa tulisan itu benar-benar menjijikkan. Mengingat pujian yang diterimanya sebelumnya, ia merasa wajahnya memerah karena malu. Itu bukan pujian, itu tamparan di wajah. Kawaguchi Hiroichi merobek-robek kaligrafi itu dan langsung memerintahkan, "Segera selidiki siapa Zhao Si ini. Aku tak pernah membayangkan orang Tiongkok bisa menulis aksara berjalan sebagus itu. Tapi syukurlah, di bidang kaligrafi lain, para master Jepang kita masih lebih hebat." Setelah ragu-ragu sejenak, muridnya akhirnya berkata, "Guru, orang ini tidak hanya pandai menulis aksara Sunda, tetapi juga pandai menulis aksara biasa, aksara segel, aksara kursif, dan aksara klerikal." "Apa katamu?" Mata Kawaguchi Hirokazu melebar, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Murid itu segera berkata, "Benar. Lihat bagian belakangnya, ada karya kaligrafi lain darinya." Kawaguchi Hirokazu dengan cepat membolak-baliknya, dan benar saja, ada karya kaligrafi lain di bagian akhir, dan masing-masing memiliki tingkat kaligrafi tertinggi. Ini. Kawaguchi Hiroichi merasa hatinya yang bangga hancur seketika, dan pandangannya tiba-tiba gelap. Ia begitu terkejut hingga pingsan. Penelitian itu pun langsung menjadi kacau. Pemandangan serupa juga terjadi di banyak bagian Jepang. Para maestro kaligrafi Jepang tidak pernah membayangkan akan munculnya sosok maestro yang tiada tara dari dunia kaligrafi Tiongkok yang selama ini dipandang rendah dan didiskriminasi oleh mereka. Yang paling penting, saya belum pernah mendengar orang bernama Guru Shao ini sebelumnya. "Kamu Sun Wukong? Kamu muncul begitu saja?" Dunia kaligrafi di Korea Selatan juga tengah kacau. Akan tetapi, alasan kekacauan mereka sama sekali berbeda dengan yang terjadi di Jepang. "Cepat, kirim seseorang untuk memeriksa apakah kaligrafer bernama Zhao Si ini memiliki darah bangsawan Korea kita." Presiden Asosiasi Kaligrafi Korea meneriakkan perintah kepada bawahannya. Baik. Bawahan itu menerima perintah itu, tetapi alih-alih langsung pergi, ia bertanya, "Bagaimana jika dia tidak memiliki darah Korea?" "Tidak. Bagaimana mungkin tidak ada? Bagaimana mungkin tidak ada?" seru Presiden Asosiasi Kaligrafi Korea. "Bakat luar biasa seperti itu jelas mengalir darah Korea. Kalaupun sebenarnya tidak ada, kita harus menemukan cara untuk membuktikannya." Zhao Chen tidak tahu bahwa kaligrafinya telah menimbulkan sensasi di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Ia juga tidak tahu bahwa hal itu telah membuat marah banyak kaligrafer Jepang, dan bahwa ia secara misterius telah dikaitkan dengan garis keturunan Korea. Dia sedang makan siang bersama keluarga Lin Sui di meja makan. Lin Liqian juga kembali dan duduk di hadapan Zhao Chen. Ia sebenarnya cukup puas dengan Zhao Chen dan sangat menyukainya. Namun, melihat Zhao Chen tidak hanya disukai oleh putrinya, tetapi juga oleh ayah dan istrinya. Dengan mereka bertiga terus-menerus memasukkan makanan ke mangkuk Zhao Chen sementara tidak ada yang memasukkan makanan ke mangkuknya,
Ia merasa sedikit cemburu dan iri. Dia berkata dengan masam, "Baiklah, tidakkah kau lihat mangkuk Xiao Zhao hampir penuh? Mangkukku masih kosong." Sue Wanyun memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, "Lihat dirimu, kau benar-benar iri pada Xiao Zhao? Bersikaplah sopan. Ambil paha ayam ini dan tutup mulutmu." Lin Liqiang merasa sangat dirugikan setelah gagal mendapatkan dukungan dan disalahkan. Zhao Chen terkekeh sendiri, melirik jam, dan berkata, "Makanan obatnya sudah siap. Aku akan mengambilnya." Dia bangkit dan pergi ke dapur, dan sesaat kemudian keluar dengan hidangan obat. Begitu tutupnya dibuka, aroma harum yang menyegarkan langsung tercium keluar, langsung menyegarkan siapa saja yang menciumnya. Baunya harum sekali. Baunya harum sekali, rasanya pasti luar biasa. Semua orang memujinya, dan bahkan Lin Liqiang lupa akan rasa cemburu, menatap makanan obat itu dengan penuh harap. Melayang di udara, menyaksikan Zhao Chen dan yang lainnya makan sementara dia sendiri tidak bisa makan. Zhao Mei merasa diperlakukan tidak adil, tetapi kemudian matanya tiba-tiba berbinar. Hidangan obat yang dimasak Zhao Chen mengandung energi vital dan telah melampaui jangkauan hidangan obat biasa. Bahkan hantu dan roh pun dapat menikmatinya. Bersemangat untuk memuaskan keinginannya, Zhao Mei bersorak dan bergegas menuju masakan obat. Zhao Chen bereaksi cepat, segera mengaktifkan jimat pengikat 5 hantu. 5 hantu kecil berwajah buruk rupa muncul tiba-tiba dan dengan paksa menyeret Zhao Mei, anak nakal, dari meja makan. Lin Liqiang dan yang lainnya tidak dapat melihat Zhao Mei dan 5 hantu. Tetapi Lin Sue berbeda, efek mata langitnya belum hilang. Tiba-tiba, dia melihat 5 setan kecil yang buruk rupa muncul, dan dia berteriak ketakutan. "Ada apa?" Sue Wanyun bertanya dengan heran. Lin Liangze dan Lin Liqiang juga melemparkan pandangan khawatir padanya. "Xiao Sue mungkin terkejut dengan aroma masakan obatku," kata Zhao Chen, mencoba menenangkan keadaan dengan mengedipkan mata pada Lin Sue. Lin Sue segera mengerti bahwa kelima setan kecil yang buruk rupa itu pasti dipanggil oleh Zhao Chen. Jadi dia mengangguk setuju dengan kata-kata Zhao Chen. "Aku akan mengambil beberapa mangkuk." Zhao Chen berbalik dan pergi ke dapur untuk mengambil mangkuk untuk menyajikan ramuan obat. "Kalian makanlah dulu, aku akan pergi membantu," kata Lin Sue sambil bangkit dan mengikutinya ke dapur. Di permukaan, dia ada di sana untuk membantu Zhao Chen mengambil mangkuk itu. Tetapi sebenarnya, dia menggunakan kesempatan ini untuk bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu memanggil kelima setan kecil itu?" "Ya." Zhao Chen mengangguk setuju. "Mengapa kita membiarkan mereka menindas Zhao Mei?" tanya Lin Sue bingung. Zhao Chen menjelaskan, "Itu bukan perundungan. Aku hanya menyuruh 5 hantu menyeret Zhao Mei dari meja. Kalau tidak, sepanci makanan obat itu pasti akan berakhir di perut mereka." Lin Sue bertanya dengan heran, "Bukankah Zhao Mei hantu? Bagaimana dia masih bisa makan?" Zhao Chen menjawab, "Tentu saja, Zhao Mei tidak bisa makan makanan biasa. Tapi aku membuat masakan obat sesuai teknik memasak aliran Dingxi. Masakan ini mengandung sedikit saripati, jadi bahkan hantu pun bisa memakannya. Kalau begitu biarkan Zhao Mei memakannya. Berapa banyak yang bisa dimakan anak kecil seperti dia? Kenapa harus memanggil hantu lain untuk menyeretnya pergi?" Meskipun Lin Sue belum lama mengenal Zhao Mei, ia sudah terpikat oleh masa lalu Zhao Mei yang tragis dan penampilannya yang menggemaskan. Ia selalu berpihak dan memanjakannya, dan momen ini pun tak terkecuali. Ia bahkan merasa geram atas nama Zhao Mei. Zhao Chen berkata sambil tersenyum kecut, "Zhao Mei itu hantu, bukan manusia. Dengan perutnya, ia bisa menelan 10 atau 8 pot makanan obat, apalagi 1 pot." Lin Sue berkata, "Tapi kita tidak bisa sekeras itu pada Zhao Mei. Dia sudah cukup menyedihkan karena terus-menerus memperhatikan kita makan. Sekarang kita akhirnya punya hidangan yang bisa dia makan. Terlalu kejam untuk tidak membiarkannya makan. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengambilkannya mangkuk dan menyajikannya. Oke? Kau sudah bertanya. Bagaimana mungkin aku menolak? Bagaimana mungkin aku berani menolak?" Zhao Chen merentangkan tangannya, setengah bercanda dan setengah serius. Lin Sue memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, "Kau membuatku terdengar seperti harimau betina." Keduanya segera kembali ke restoran sambil membawa mangkuk masing-masing. Lin Sue pertama-tama menyajikan semangkuk ramuan obat untuk semua orang, lalu menyajikan 2 mangkuk lagi. 1 untuk dirinya sendiri dan 1 lagi diletakkan di sampingnya. "Mengapa kamu memberi dirimu semangkuk tambahan?" tanya Lin Liangze dengan bingung. Lin Sue tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa mangkuk tambahan itu untuk hantu. Ia sudah memikirkan alasan dan menjawab, "Karena aku mengambil mangkuk tambahan, lebih baik aku mengisinya dan menyimpannya untuk didinginkan. Aku akan makan mangkuk tambahan itu setelah menghabiskan mangkuk di depanku." Lin Liangze tidak curiga, dia hanya berkata, "Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Nafsu makanmu semakin membaik setiap hari." Lin Sue melirik Zhao Chen. Nafsu makannya yang baik berkat kultivasi 4 teknik suci dan dimulainya penempaan tubuh. Namun, ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada keluarganya. Jadi ia mengganti topik pembicaraan. Berkata,
Cepat coba masakan Zhao Chen dan lihat apakah masakan obat ini enak. Tentu saja. Baunya harum sekali, rasanya pasti luar biasa. Uji Sue Wanyun sambil tersenyum, mengambil sesendok kecil makanan berkhasiat obat dan memasukkannya ke dalam mulut. Mulutnya langsung dipenuhi rasa manis yang lembut. Setelah menelan makanan berkhasiat obat itu, ia merasakan sensasi hangat yang menjalar ke tenggorokan dan perutnya. Rasa nyaman itu membuatnya menggigil. Ia mengacungkan jempol dan berseru tulus, enak sekali. Meskipun masakan berkhasiat obat Zhao Chen mungkin tidak selezat masakan Haoli, rasanya jauh lebih lezat daripada masakan koki pada umumnya. Yang terpenting, masakan ini memiliki khasiat menguatkan tubuh, memulihkan kesehatan, dan membasmi penyakit, membuat pengunjung merasa segar, bersemangat, dan penuh energi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan makanan lezat biasa. Setelah menggigitnya, semua orang tidak dapat berhenti, melahap gigitan demi gigitan dengan lahap. Pada saat ini, Zhao Chen juga memerintahkan 5 hantu untuk melepaskan Zhao Mei. Lin Sui diam-diam memberi isyarat ke arahnya, menunjukkan bahwa semangkuk makanan obat di sebelahnya telah disiapkan untuk itu. Manusia dan hantu itu tidak bisa berkomunikasi secara verbal untuk sementara waktu, jadi mereka hanya bisa berkomunikasi melalui gestur. Untungnya, mereka berdua cukup cerdas sehingga berhasil memahami maksud satu sama lain dengan menebak dan mengartikannya. Misalnya, saat ini, setelah melihat gestur Lin Sui, Zhao Mei menyadari bahwa semangkuk makanan obat telah disiapkan untuknya. Ia langsung bersorak dan bergegas menghampiri Lin Sui, mengitarinya beberapa kali, seolah mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan cara ini. Pada saat yang sama, Zhao Mei meringis ke arah Zhao Chen, yang telah menggunakan 5 hantu untuk menyeretnya turun dari meja, dan mendengus, ayah bau, ayah yang buruk. Ayah sama sekali tidak menyayangiku. Ibu jauh lebih baik. Zhao Chen membenamkan kepalanya di makanannya, berpura-pura tidak melihat atau mendengar apapun. Zhao Mei tidak melanjutkan perdebatannya. Ia melayang ke mangkuk berisi makanan obatnya sendiri, membuka mulut, dan menarik napas dalam-dalam. Meskipun jumlah makanan obat di mangkuk itu tidak berkurang, semua zat penting yang terkandung di dalamnya telah diserap oleh Zhao Mei. Hidangan paling populer di meja hari ini adalah masakan herbal yang dimasak oleh Zhao Chen. Hidangan itu langsung dilahap habis. Meskipun Lin Liqiang makan 3 mangkuk besar, dia masih belum kenyang, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke semangkuk makanan obat yang dimakan Zhao Mei. Xiao Sui, kamu tidak mau makan semangkuk makanan obat ini? Sayang sekali kalau dibuang. Bagaimana kalau begini? Ayah akan memakannya untukmu. Sambil berbicara, Lin Liqiang mengulurkan tangan dan mengambil semangkuk makanan obat yang dimakan Zhao Mei, lalu meletakkannya di depannya. Lin Sui tertegun sejenak, dan buru-buru mencoba membujuknya tidak. Ayah, semangkuk makanan obat itu. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, Lin Liqiang sudah menyendokkan sesendok makanan ke dalam mulutnya dan menutup matanya, ingin menikmati makanan lezat itu. Namun sedetik kemudian, ekspresinya berubah drastis. Ia memuntahkan makanan obat itu dengan bunyi paf, terbatuk-batuk hebat karena tersedak. Setelah sadar kembali, ia menunjuk mangkuk berisi makanan obat dan berseru kaget, tekstur dan rasa makanan obat malam ini seperti lilin kunyah. Aneh sekali. Lin Liangze dan Sue Wanyun tidak mempercayainya. Jadi mereka masing-masing menyendok sesendok, mencicipinya, lalu keduanya memuntahkannya. Rasa hidangan obat ini benar-benar berbeda dari apa yang pernah mereka makan sebelumnya. Itu benar-benar mengerikan. Lin Sui mendekat ke telinga Zhao Chen dan berbisik, apa yang terjadi? Zhao Chen menjawab dengan lembut, saat hantu makan, mereka menyerap saripati makanannya. Semangkuk makanan obat ini mungkin terlihat tidak berubah, tetapi sebenarnya telah kehilangan saripatinya, jadi rasanya pun berubah secara alami. Jadi begitulah. Lin Sui akhirnya mengerti alasannya. Xiao Zhao, ada apa dengan sup obat ini? Kenapa rasanya begitu berbeda? Tanya Sue Wanyun penasaran setelah pulih. Zhao Chen tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi ia mengarang alasan begini, hidangan obat yang saya masak ini harus dimakan selagi panas. Setelah dingin, ramuan obat di dalamnya akan bereaksi karena perubahan suhu, yang akan sangat mengurangi rasa dan khasiatnya. Keluarga Lin semua tahu bahwa Zhao Chen adalah seorang dokter yang sangat terampil, jadi tidak ada yang meragukan penjelasannya dan mereka semua mempercayainya. Hal ini membuat Lin Sui memutar matanya berulang kali. Setelah makan siang, Zhao Chen mengobrol sebentar dengan Lin Liqiang, Sue Wanyun, dan yang lainnya. Sekitar pukul 15, teleponnya berdering. Ternyata Fang Yi yang menelepon. Setelah meminta maaf kepada Lin Liqiang dan Sue Wanyun, Zhao Chen Fang menekan tombol jawab. Begitu panggilan tersambung, suara Fang Yi terdengar ketua Zhao. Apakah Anda di Rongcheng? Aku di sini, ada apa? Tanya Zhao Chen. Fang Yi menjawab, bukankah kau sudah mengirimkan informasi aktris terakhir kali? Aku sudah bertanya-tanya dan kurasa aktris ini punya masa depan yang cukup cerah, dan citranya juga sangat positif. Dia belum pernah terlibat skandal sejak debutnya. Jadi,
Aku berencana untuk mengontraknya sebagai juru bicara untuk Tranquilizing Intense and Nourishing Elixir. Aku ingin bertanya kepada Ketua Zhao apakah beliau setuju. Zhao Chen hampir lupa tentang masalah ini, tetapi Fang Yi menyebutkannya dan dia mengingatnya lagi. Dia berkata, bukankah aku sudah mempercayakan masalah ini sepenuhnya kepadamu? Jika menurutmu dia cocok, tanda tangani saja kontraknya. Fang Yi tersenyum dan berkata, seberapapun wewenang saya dalam mengawasinya, tetap saja perlu persetujuan Anda sebagai bos besar. Karena Anda setuju, saya akan menghubungi perusahaannya dan bersiap untuk menandatangani kontrak dukungan. Baiklah, kata Zhao Chen, lalu bertanya, oh, ngomong-ngomong, di mana kamu? Ada di pabrik farmasi, jawab Fang Yi. Perluasan pabrik hampir selesai, dan lini produksi baru telah dibeli. Saat ini sedang menjalani pengujian, dan setelah kami yakin tidak ada masalah, kami dapat memulai produksi uji coba. Mendengar ini, Zhao Chen juga sangat gembira. Pabrik farmasi akhirnya menyelesaikan ekspansinya. Saya penasaran bagaimana penjualan dupa penenang, pil kecantikan bergizi, dan pil peningkat vitalitas pria setelah produksi massal dimulai. Akankah mereka mampu mencapai tingkat baru yang mencengangkan? Sambil menahan kegembiraannya, Zhao Chen berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan menemuimu nanti. Fang Yi menjawab, baiklah, saya mungkin akan tinggal di pabrik farmasi sampai malam ini. Hubungi saya jika Anda sudah tiba. Setelah menutup telepon, Lin Liqiang bertanya, apakah Tuan Fang yang menelepon Anda? Ya. Zhao Chen mengangguk dan, tanpa menyembunyikan apapun dari mereka, memberitahu mereka tentang penandatanganan juru bicara. Lin Liqiang setuju, dengan mengatakan, menunjukkan juru bicara adalah suatu keharusan. Saat ini, meskipun produk Ding Shenxiang, Yang Rongdan, dan Xiong Fengwan di bawah pabrik farmasi Wui sangat diminati di Chengdu, banyak orang di luar kota masih belum mengetahui reputasi mereka. Jika kita ingin memperluas produksi dan merambah ke seluruh negeri dari Chengdu, kita harus membangun kesadaran merek untuk produk-produk ini. Beriklan dan merekrut juru bicara adalah salah satu metode yang paling langsung dan efektif. Tetapi apakah Sanxin yang Anda pertimbangkan benar-benar terkenal? Sebelum Zhao Chen sempat bicara, Lin Sue berkata, ayah, kok ayah kurang peka? Ayah bahkan tidak kenal Sanxin, dia bintang yang sedang naik daun, dan dia telah memainkan beberapa peran luar biasa di beberapa drama TV. Kudengar dia baru-baru ini mendapatkan peran pendukung dalam sebuah film karya sutradara Hong Kong ternama, Jin Wang. Setelah film ini dirilis, ketenarannya pasti akan mencapai level baru. Sanxin sangat berbakat. Penampilannya memukau dan kemampuan aktingnya luar biasa. Dia salah satu aktor baru terbaik. Prestasinya di masa depan sungguh tak terbatas. Perusahaan farmasi Xiao Zhao benar-benar membuat pilihan yang tepat dengan mempekerjakannya sebagai juru bicara mereka. Sue Wanyun sebenarnya mengenal Sanxin. Jadi sepertinya dia banyak menonton drama TV. Lin Liqiang menggaruk kepalanya dengan canggung, biasanya aku sibuk sekali. Mana mungkin aku punya waktu untuk menonton drama TV? Wajar saja kalau aku tidak kenal aktor-aktor pendatang baru ini, kan? Zhao Chen tersenyum dan berkata, Paman Lin, sebenarnya, aku juga tidak mengenal Sanxin, sama sepertimu. Sepertinya kamu sama sibuknya denganku, kata Lin Liqiang. Setelah mengobrol dan tertawa sebentar, Zhao Chen melihat sudah hampir waktunya. Jadi dia bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena panggilan telepon yang baru saja dilakukannya, semua orang tahu dia punya hal lain yang harus dilakukan. Jadi mereka tidak mencoba menghentikannya. Lin Sue mengantarnya ke pintu dan berbisik, ibu dan ayah ada di rumah, jadi aku tidak akan ikut denganmu. Oke. Zhao Chen mengangguk dan mengundang sambil tersenyum, aku akan kembali ke gunung besok. Bukankah kamu bilang ingin mengunjungi rumahku? Bagaimana kalau ikut denganku besok? Lin Sue langsung setuju dan berkata dengan gembira, baiklah, baiklah. Kalau begitu aku akan pergi membeli beberapa hadiah untuk Paman, Bibi, dan Ling Er nanti. Zhao Chen berkata, kamu tidak akan meminta pendapat Paman dan Bibimu? Bagaimana kalau mereka tidak setuju kamu ikut denganku? Lin Sue menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir, aku sudah memberitahu mereka tentang ini sejak lama, dan mereka sudah setuju. Zhao Chen berkata dengan nada bangga, haha, sepertinya mereka sangat puas denganku. Mereka sangat yakin mempercayakanmu kepadaku. Lin Sue memutar matanya ke arahnya, dasar bocah sombong. Ayo, biar kutunjukkan apakah aku bau. Zhao Chen menarik Lin Sue ke dalam pelukannya dan menciumnya dengan penuh gairah. Beberapa menit kemudian, keduanya akhirnya berpisah. Lin Sue memukul dadanya beberapa kali, lalu mengeluh malu-malu, nakal sekali. Bagaimana kalau kakek dan orang tuaku lihat? Aku pasti malu sekali. Zhao Chen bercanda. Sekarang kau menyalahkanku? Siapa yang menggigit bibir dan lidahku tadi? Seperti induk macan tutul? Lin Sue sangat malu dan melotot tajam ke arah Zhao Chen. Aku mengabaikanmu. Pergi saja. Baik, Bu, saya akan segera ke sana. Zhao Chen melambaikan tangan, berbalik, dan masuk ke dalam SUV Mercedes-Benz G55.
Ia memberitahu wanita tulang alamat pabrik farmasi tersebut, dan wanita itu segera menyalakan sistem navigasi mobil, menyalakan mesin, dan melaju meninggalkan keluarga Lin di bawah arahan navigasi. Zhao Mei melayang di atap mobil, melambaikan tangan kepada Lin Sui dengan enggan. Sebagai hantu Zhao Chen, ia harus selalu berada di sisinya. Jadi ia tidak bisa tinggal dan bermain dengan Lin Sui. Setelah melihat Zhao Chen pergi, Lin Sui kembali ke kamarnya dan memberitahu Sui Wanyun tentang rencananya untuk mengunjungi rumah Zhao Chen keesokan harinya. Seperti yang diharapkan, Sui Wanyun tidak menghentikannya. Malah pergi berbelanja bersamanya dan menawarkan saran tentang hadiah apa yang sebaiknya dibeli. Lebih dari setengah jam kemudian, Zhao Chen tiba di pabrik farmasi. Dibandingkan dengan pabrik farmasi lama, yang hanya memiliki satu jalur produksi dan lebih mirip bengkel, pabrik farmasi baru tidak hanya jauh lebih luas areanya, tetapi juga jauh lebih mengesankan. Melihat keadaan pabrik farmasi saat ini, Zhao Chen merasa agak malu. Meskipun dia bos besar, selain datang sekali untuk mengambil obat, dia pada dasarnya adalah manajer yang lepas tangan, menyerahkan segalanya kepada Fang Yi. Dan Fang Yi memang cakap, mengelola semua urusan pabrik farmasi, besar maupun kecil, dengan tertib. Zhao Chen tahu dalam hatinya bahwa jika dia melakukan hal-hal ini, dia pasti tidak akan sebaik Fang Yi. Wanita tulang mengendarai mobil ke pintu masuk pabrik farmasi, membunyikan klakson, dan memberi isyarat kepada penjaga gerbang untuk membuka gerbang elektrik. Tidak ada kendaraan luar yang diizinkan masuk. Seorang pemuda berseragam penjaga keamanan berjalan keluar dari pos jaga. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu sudah membuat janji sebelumnya? Zhao Chen melihat bahwa meskipun dia tidak mengenali penjaga keamanan muda itu, dia mengenali wajah yang dikenalnya duduk di pos jaga Peng Hai, mantan penjaga pabrik farmasi lama. Setelah pabrik farmasi baru diperluas, banyak karyawan yang tetap bekerja, termasuk Peng Hai, yang bahkan dipromosikan dan sekarang menjadi pemimpin tim di Departemen Keamanan. Zhao Chen menurunkan kaca jendela mobil dan memanggil Peng Hai, "Paman Peng, buka pintunya." Peng Hai mendongak dan melihat bahwa orang yang memanggilnya ternyata Zhao Chen. Ia buru-buru bangkit dan keluar untuk menyambutnya. "Oh, ini Ketua Zhao. Buka pintunya segera." Ia lalu mengeluarkan remote control dari sakunya, menekan sebuah tombol, dan gerbang listrik langsung tertutup. "Terima kasih, Paman Peng," kata Zhao Chen sopan. Peng Hai merasa sedikit tersanjung. "Ini pekerjaanku. Aku tidak berani membiarkan Ketua Zhao berterima kasih padaku." Zhao Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Wanita tulang itu menyalakan mobil dan melaju masuk ke pabrik farmasi. Petugas keamanan muda itu menghampiri Peng Hai dan berbisik, "Ketua tim Peng, siapa orang ini? Apakah pantas kita membiarkannya masuk? Bagaimana kalau atasan menyalahkan kita?" Peng Hai terkekeh dan berkata, "Menyalahkan dia? Bagaimana mungkin? Dia kan Ketua Zhao, bos besar pabrik farmasi kita. Kalau kita melarangnya masuk, kita yang akan dihukum." "Hah? Orang itu bos besar? Masih muda sekali?" Satpam muda itu tampak terkejut. Peng Hai berkata dengan bangga, "Kamu baru di sini, jadi kamu tidak tahu, tapi bos besar kita, meskipun usianya masih muda, sangat cakap. Pabrik farmasi kita bisa tumbuh dan berkembang pesat sepenuhnya berkat dia." "Apakah bos besar itu sekuat itu? Ketua tim Peng, bisakah kau ceritakan lebih banyak tentangnya?" tanya petugas keamanan muda itu penasaran. "Saya bisa bicara, tapi berikan saya sebatang rokok." Peng Hai mengulurkan tangannya, dan petugas keamanan muda itu segera menawarinya sebatang rokok, bahkan menyalakannya untuknya dengan sangat sopan. Sambil menghisap rokoknya dengan puas, Peng Hai mulai mengisahkan Zhao Chen dan pabrik farmasi. Zhao Chen tidak tahu bahwa ia telah menjadi legenda di mata dan mulut orang lain. Meskipun ia belum pernah ke pabrik farmasi baru tersebut sejak selesai dibangun, ia telah mengunjunginya beberapa kali selama masa pembangunan dan melihat denahnya, sehingga ia tahu lokasi gedung kantor tersebut. Saat itu, ia memerintahkan wanita tulang untuk mengemudikan mobil ke gedung kantor. Ia segera keluar dari mobil dan naik ke atas. Kali ini, wanita tulang mengikutinya dari dekat. Setibanya di kantor manajer umum, Zhao Chen terkejut mendapati Fang Yiren tidak ada di sana, dan pintu kantor terkunci. Namun, di ruang tunggu di luar, seorang pria asing berusia 40-an sedang duduk dan memainkan ponselnya. Mendengar suara itu, orang asing itu mendongak tetapi tidak terlalu memperhatikan, mengira Zhao Chen hanyalah seorang karyawan pabrik farmasi. Namun, ia cukup terkesan dengan wanita tulang yang datang bersama Zhao Chen, dan mau tidak mau meliriknya beberapa kali lagi. Zhao Chen bertanya dengan sopan, "Permisi, di mana manajer umum Fang?" Orang asing itu berkata, "Ada tamu yang datang. Dia sedang memandu pabrik dan akan kembali sebentar lagi. Mohon tunggu sebentar." "Baiklah, terima kasih." Zhao Chen duduk di sofa, mengambil sepoci teh Tie Guanyin yang diseduh Fang Yi, lalu menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Adegan ini, yang disaksikan oleh orang asing itu, membuatnya mengerutkan kening, berpikir dalam hati, anak ini sungguh tidak tahu diri,
beraninya minum teh manajer umum. Ia kemudian melirik wanita tulang yang berdiri di belakang Zhao Chen dan memuji, "Nona muda yang cantik ini jauh lebih bijaksana. Di kantor pimpinan, tentu saja kita harus berhati-hati. Bagaimana mungkin dia bertindak sembrono? Karena bukan dari perusahaan farmasi, orang asing itu, meskipun tidak menyukai Zhao Chen, tidak berani menegurnya. Ia hanya bertanya, apakah Anda mencari manajer umum Fang untuk melaporkan sesuatu kepadanya?" Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang perlu dilaporkan. Saya hanya ingin mendapatkan beberapa ramuan obat untuk dinilai olehnya dan melihat apakah kita bisa mendapatkannya untuk dilelang." Orang asing itu terkejut dan bertanya, "Anda bukan dari pabrik farmasi ini?" Zhao Chen menjawab, "Saya bekerja di pabrik farmasi ini." "Lalu kau masih berani membiarkan Tuan Fang menilai ramuan obat itu untukmu?" Orang asing itu sangat terkejut. Menurut pendapatnya, Zhao Chen, mengingat usia dan pakaiannya, jelas merupakan karyawan biasa di pabrik farmasi. Beraninya seorang karyawan biasa meminta manajer umum untuk mencicipi dan mengevaluasi ramuan obat untuknya? Apakah ini hanya keberanian atau kurangnya kecerdasan emosional? Zhao Chen, yang tidak menyadari apa yang dipikirkan orang asing itu, bercanda, "Apa yang perlu ditakutkan? Tuan Fang orang yang sangat baik. Beliau tidak akan menggelapkan ramuan obat saya. Waktu ku bilang kau berani, apa maksudku begitu?" Orang asing itu terdiam, tapi juga sedikit penasaran. Ramuan obat apa yang bisa membuat anak ini begitu berani datang ke Fang Yi untuk identifikasi? Mungkinkah anak ini benar-benar beruntung dan berhasil mendapatkan ramuan obat langka? Maka ia bertanya, "Jenis tanaman obat apa yang ingin Tuan Fang kenali untuk Anda?" "Ada beberapa jenis, seperti ginseng, Angelica, dan Hishou," jawab Zhao Chen sambil menunjuk dengan jarinya. Orang asing itu bertanya lagi, "Dari mana kamu mendapatkan semua ini?" Sementara itu, pria itu bertanya-tanya dalam hati, "Sepertinya tidak ada gunung terpencil dan tak berpenghuni di dekat Rongcheng, kan? Jadi, dari mana anak ini mendapatkan ramuan obat liar ini?" Dia mengira Zhao Chen beruntung telah memperoleh sejumlah tanaman obat liar yang berharga di pegunungan, itulah sebabnya dia berani membawanya ke Fang Yi untuk dinilai dan dilelang. Namun, jawaban Zhao Chen benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkannya tidak satu pun. "Saya yang menanamnya sendiri." "Kau yang menanamnya?" Orang asing itu terkejut pada awalnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan sarkasme. "Anak muda, kau bercanda? Kau harus tahu kalau tanaman obat yang dibudidayakan secara artifisial tidak berharga lagi sekarang. Bahkan tanaman obat berumur 10 tahun pun harganya murah. Kau pikir bisa melelang barang rongsokan ini? Bercanda." Dia melambaikan tangannya, "Mengusirnya sebaiknya kau pergi sekarang. Kalau tidak, saat Bos Fang kembali dan mendengar tentang ini, dia akan menegurmu." Tepat saat itu, suara Fang Yi terdengar dari luar pintu Pak Tua Wen. "Kau bicara dengan siapa? Siapa yang akan kumarahi sampai mati?" "Salah satu karyawan Anda di pabrik farmasi," jawab orang asing itu sambil berdiri dan menatap Zhao Chen dengan pandangan simpatik. "Karyawan saya di pabrik farmasi? Siapa mereka?" Sambil berbicara, Fang Yi berjalan ke ruang tamu dan melihat Zhao Chen duduk tegak di sofa. Orang asing itu mengedipkan mata pada Zhao Chen, memberi isyarat agar dia segera bangun. "Para pemimpin sudah datang semua, dan kamu masih duduk di sofa sambil minum teh? Keterlaluan." Dalam pandangannya, Zhao Chen pasti akan dimarahi, tetapi keadaan berubah tak terduga. Fang Yi sama sekali tidak marah, malah tertawa. Orang asing itu bahkan melihat secercah rasa hormat dan rasa senang dalam senyumnya. Benar-benar tidak dapat dipercaya bahwa seorang manajer umum perusahaan farmasi akan menghormati dan memuja seorang karyawan biasa. "Aku pasti berhalusinasi," pikir orang asing itu dalam hati. Namun kali ini, dia ditakdirkan untuk benar-benar terkejut. Fang Yi terkekeh dan berkata, "Bos, apakah kalian semua setuju untuk berkumpul?" Zhao Chen terkejut dan bertanya, "Dengan siapa kamu membuat janji?" "Nona San dan Direktur Jin, ya?" jawab Fang Yi. Saat itu, sekelompok orang masuk. Di antara mereka ada San Xin, juru bicara yang telah diputuskan untuk direkrut oleh perusahaan farmasi, dan bosnya, Song Ming, serta Direktur Jin, Yang Chai Er, dan yang lainnya. Begitu Song Ming melihat Zhao Chen, ia langsung tertawa, "Haha. Aku tadi melihat Mercedes-Benz G55 SUV di bawah, dan aku menduga itu Bos Zhao. Ternyata aku benar."